Kalau ada orang mengatakan sholat saja, tidak usah harapkan pahala. Misal, ini perkataan secara zahirnya seakan-akan benar. Padahal sebenarnya ini keliru secara syar'i. Kenapa keliru teman-teman sekalian? Karena semua ibadah tidak terkecuali apapun sifatnya dijanjikan apa oleh Allah? Pahala. Kalau dia baik. Semua amalan, ibadah, dan ibadah sudah pernah saya jelaskan semua niat, semua perkataan, dan semua perbuatan. Semua niat, semua perkataan, dan semua perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Sang Pencipta Allah. Kalau ada orang yang mengatakan beribadalah, tapi jangan harapkan pahala. Ini salah atau benar? Salah. Walaupun secara zahirnya seakan-akan benar. Ya. Kenapa salah teman-teman sekalian? Karena memang yang menjanjikan pahala di setiap jenis ibadah adalah Allah. Dan termasuk kesempurnaan iman kepada Allah meyakini semuanya. Sebagaimana kita lakukan gerak-gerik sholat, ya, dari takbirnya sampai salamnya, kita juga mengucapkan bacaannya, kita sama poinnya, harus yakin pahalanya. Harus yakin. Harus yakin tentang sahnya kalau memenuhi syarat, harus yakin batalnya kalau ada syarat yang tidak terpenuhi. Itu satu rangkaian, nggak bisa dipisah-pisah. Tentu orang yang mengatakan kalimat ini dilihat, apakah dia mengucapkan kalimat ini karena kebodohan dia nggak faham agama, sehingga dia hanya sekedar mengatakan, puasalah, hajilah, jihadlah, tapi nggak usah harapkan pahala. Kalau dia niatnya memang itu, menghapus pahala yang telah Allah janjikan, batal keislamannya. Tapi kalau dia ucapkan karena kebodohan dia hanya sekedar mau mengeluarkan sebuah statement tanpa ilmu. Maka ini dianggap orang ini keliru dan diingatkan agar dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sangat pekah, bisa masuk kepada pembatalan keislaman dia kalau dia yakin tidak ada pahalanya. Fungsi daripada pahala yang dijanjikan adalah balasan dari perbuatan kita. Jadi sangat baik sekali dan memuaskan kalau kita sekolah, ya, kemudian ada ujiannya, kemudian kita lulus dengan nilai yang terbaik. Dan kita bisa tahu kualitas kita dari situ. Kurang lebih rasionalnya seperti itu. Kita kalau ibadah, Allah janjikan pahala-pahala. Dan pahalanya sangat banyak kalau Allah memberikan, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kalau memberikan balasan kepada seseorang tanpa hisab, enggak ada hisabnya lagi, enggak ada hitung-hitungannya, gitu kan. Kemudian amal-amal soleh atau pahala-pahala yang dikaitkan dengan ibadah, seperti misal orang yang puasa satu hari di jalan Allah dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun. Misal orang yang sholat berjamaah mendapatkan 25 kali lipat dan 27 derajat, gitu kan. Banyak sekali fadilah. Ya. Orang yang lakukan haji dengan mabrur, ikuti semua syarat, maka diampuni semua dosanya. Jadi ada janji-janji, gitu kan. Dan ini harus diyakini satu rangkaian dengan pekerjaan ibadah itu. Dan ini akan menjadi sebuah motor atau motivator kita yang sangat kuat untuk membuat kita selalu mengulangi ibadah itu. Karena ibadah sifatnya memang terulang-ulang. Setiap hari kan sama terus kita kerjain sholatnya, sodakahnya, zikirnya. Bagaimana caranya supaya tidak jenuh? Ya adanya janji itu. Adanya janji itu. Makanya kita beribadah kepada Sang Pencipta Allah, diikuti dengan kesempurnaan meyakini semua yang dijanjikan padanya. Kalau memungkiri janji-janji Allah itu dengan niat memang menghapusnya, kufur. Tapi kalau seseorang hanya karena tidak tahu, tadi saya bilang, berarti dia dosa yang harus dia memohon maaf kepada Sang Pencipta Allah. Jadi seakan-akan Allah bilang, saya akan kasih 25 pahala orang yang sholat berjamaah. Ah, enggak ada itu. Dibantah sama dia. Orang yang puasa Ramadan, ya, atau orang yang pergi haji akan diampuni dosanya. Ah, enggak ada itu. Misal. Maka ini semua adalah masuk dalam bab pembatalan keislaman. Ya. Apalagi kalau ada orang yang dasarnya sengaja mengatakan tidak ada ibadah, nggak ada sholat itu, dan berikut pahala-pahalanya, maka ini sudah mutlak langsung kufur pada saat itu, tidak lagi dirincikan. Begitu pula dengan dikatakan atau ancaman dan azab. Tidak boleh ragu teman-teman sekalian. Orang zina dihukum, orang bohong dihukum, orang mencuri dihukum. Harus ini satu rangkaian. Melakukan satu perbuatan salah, berarti konsekuensi hukum akan datang. Mustahil tidak.
Ini banyak sekali manfaatnya ya. Membuat kita jadi takut melakukan perbuatan itu. Kalaupun kita lakukan, kita takut mengulanginya. Karena beda hukuman antara orang yang berzina sekali dengan orang zina 10 kali. Karena orang berzina 1 kali atau sehari dengan orang berzina setahun atau 2 tahun, dia kumpul kebo misalnya. Maka beda hukumannya. Makin sering dia ulangin, maka makin berat hukumannya. Gitu. Mungkin orang kalau berzina sekali, dia akan dicoba sama Allah. Mungkin dia ada masalah selama sebulan. Kalau orang berzina 1 tahun, mungkin masalahnya bisa belasan tahun, puluhan tahun menghadapi penyakit misalnya. Memang lebih berat, gitu kan? Nah harus kita yakin teman-teman, tidak boleh hanya sekedar meninggalkan dosa hanya karena tidak ada kesempatan. Jadi kalau ada peluang dia lakukan. Itu bisa terjadi pada jiwa-jiwa orang yang memang belum mengetahui atau tidak meyakini adanya ancaman. Dan seperti tadi, kita kalau kerjaan sholat, ibadah, setiap hari kita kerjakan, setiap hari ada pahalanya. Setiap kita kerjakan ada pahalanya masing-masing. Dan satu sama lain berpisah. Kalau kita sudah kerjaan sholat subuh kemarin, sholat subuh hari ini beda pahalanya. Beda pahalanya. Ya. Jadi seseorang harus meyakini kalau dia melakukan satu perbuatan dosa atau dia ingin melakukannya akan ada konsekuensi hukuman. Tidak ada dosa yang tidak ada ancamannya. Makanya kalau kita baca buku-buku hadis, semua perintah ibadah, gitu kan, pasti ada fadilahnya. Semua perbuatan dosa pasti ada ancamannya. Sampai ada keluar istilah al-wa'ad wal-wa'id. Janji-janji positif di ibadah yang sedang dikerjakan, kalau bahasa sederhananya adalah pahala, dan ancaman-ancaman yang berat bagi pelaku dosa. Namanya itu istilahnya al-wa'id. Al-wa'id. Dan saya sudah pernah bilang kaidah hidup. Dan kalau saya mengucapkan Bapak Ibu sekalian kaidah hidup berarti jadikan sebagai pegangan keseharian. Setiap kali kita ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, yang kita lakukan pertama sekali, sebelum mengerjakan ibadah itu kalau bisa, ya, baca janji Allah di ibadah itu. Ingin sholat malam, sebelum tidur, baca fadilah sholat malam. Baca 5-6 hadis. Sebelum sedekah, baca fadilah sedekah. Sebelum haji dan umrah, baca fadilah haji dan umrah. Sebelum zakat, baca fadilah zakat. Jadi kita mengerjakannya itu dengan mengejar janjinya itu. Dan itu memang itu kesempurnaan dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan pernah ada keraguan dalam mengejar ibadah itu. Gitu. Dan ini akan menjadi sebuah motivator tadi saya bilang yang sangat kuat untuk mengulang-ulangi atau mengerjakan ibadah itu setiap kali diperintahkan. Sama kalau kita mengerjakan satu perbuatan dosa, ada kecenderungan mengerjakan dosa itu. Ingin zina misalnya, ingin bohong, ingin manipulasi data, ingin apa saja. Coba baca ya, ancaman Allah di situ. Alhamdulillah di HP kita sekarang semuanya bisa kita dapatkan riba misalnya. Ancaman riba, ketik di Google, keluar semuanya. Baca tulisan itu. 5 menit, 2 menit baca. Wahyu itu, Bapak Ibu sekalian, bicara dengan hati manusia. Seperti Bapak Ibu hadir di majelis ilmu begini, saya cuma sekedar penyampaian saja. Ini yang sedang berbicara dengan hatinya Bapak Ibu adalah wahyu ini sendiri. Maka wahyu itu berbicara sendiri. Dan semua amal soleh berbicara sendiri, semua amal buruk berbicara sendiri. Maksudnya begini, kita kalau sholat, atau kita kalau jujur, itu dia bicara sendiri ibadah itu. Kita nggak usah jelasin ke orang, orang udah tahu kita itu jujur. Dia bicara sendiri, dia perkenalkan dirinya sendiri. Akan menjadi sebuah simbol kepada diri kita. Kita kalau rajin ibadah, biar nggak diceritain, akan sampai dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu yang bisa ditutupi di alam semesta ini, di bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengungkapnya, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Perbuatan baik agar menjadi pelajaran bagi orang lain, perbuatan buruk akan menjadi pelajaran juga bagi orang lain dan hukuman bagi pelakunya. Sama orang misalnya bohong, dia anggap sekarang dia berhasil bohong. Baiklah, demi Allah Bapak Ibu sekalian, bohong itu akan terbukap. Jangan mimpi mengkhayal, oh tidak akan ketahuan. Coba bayangkan masing-masing kalau pernah melakukan satu perbuatan salah, kemudian kita berusaha merahasiakannya, pasti kebongkar. Nggak bisa enggak. Mungkin bukan sekarang, besok, lusa, minggu depan. Gitu. Terus begitu. Apalagi kalau orang itu dasarnya mengulang-ulanginya. Misal dia sekali bohong sekarang. Karena ingin melindungi dirinya dari sebuah kesalahan. Lalu besok ditanya lagi oleh temannya, dia bohong lagi. Lusa ditanya oleh kerabatnya, dia bohong lagi. Ini makin numpuk, makin berat hukumannya nih. Harus fahami itu, sehingga kita tidak mengulanginya. Karena pengulangan ini akan terus. Satu saja perbuatan dosa sudah cukup menjadi beban buat kita.
itu minimal Bapak Ibu sekalian pastikan setiap dosa akan mendatangkan sumpah, sedih, gangguan orang. Kadang-kadang kita tidak tahu sebab tiba-tiba sakit. Banyak sekali hal-hal yang bisa datang dan makin diulangi maka makin berat hukumannya. Jadi perlu sekali, bukan cuma perlu, memang wajib hukumnya mengerjakan ibadah dengan mengetahui janji Allah di situ, kemudian dijadikan sebagai motivator kita. Dan perlu sekali dan wajib kalau berbuatan dosa, ketahui ancaman Allah di situ, seberat apa hukumannya. Itu bahkan kadang-kadang ada banyak atau kebanyakan dosa itu dirincikan azab kuburnya, nanti di hari kiamat dibangkitkan seperti apa, nanti masuk neraka seperti apa. Kita nanti akan secara otomatis wahyu bicara dengan hati manusia, kita meninggalkan. Perubahan akan terjadi, spontanitas. Kalaupun dia paksakan diri masih mengerjakan dosa, berat bagi dia nanti. Nanti kalau kita sudah tahu ancamannya dan kita yakin dengan ancaman itu, hanya sederhana itu saja kita yakini ancamannya, kita kalau kerjakan jadi berat rasanya. Kadang-kadang mau melangkah pun itu susah. Setelah melangkah pun penyesalannya luar biasa. Supaya tidak terulang lagi.